Salam persaudaraan. Adik-adikku Esa atau kadang-kadang Esa atau nasional saya setia hati. Yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya banggakan. Untuk kali ini Mbak Sirot akan melanjutkan pengertian juz 6 atau keesan juz. Kenapa saya sampaikan adik-adikku? Karena beberapa tahun Mbak Sirot mempelajari setia hati, ini nuwun sewu masih banyak adik-adik saya yang mungkin baru sedikit menerima keesaan. Padahal di saat kita menerima pengertian keesaan maupun ilmu, itu banyak sekali baru mendapatkan pengertian tapi kadang belum bisa memahami. Nah, kalau belum bisa memahami, nah prakteknya bagaimana? Yang saya tidak bisa. Itu secara ilmu. Salah satu contoh di saat kita sudah menerima secara fisik jurus, Mbak Sirot selalu melihat di saat sambung, di saat nyambung, atau sambung persaudaraan. Banyak sekali yang belum menggunakan pengertian daripada jurus. Masih banyak hanya rendang mukul. Tapi yang praktek dalam jurusnya belum begitu banyak. Saudaraku setia hati yang saya cintai, Mbak Sirot mengatakan seperti itu, kemungkinan Mbak Sirot kurang begitu banyak pengalaman sehingga hanya itu yang saya lihat. Tapi harapan Mbak Sirot, adik-adikku setia hati, setelah kita menjadi kadang esa, karena di dalam kekadangan ini yang bisa dikatakan sah menjadi saudara kadang esa, yaitu setelah keceran atau disahkan oleh saudara tua kita. Kadang-kadangku setia hati, apakah cukup kita hanya dikejar atau sah menjadi kadang esa? Menurut Mbah Sirot belum, karena masih banyak yang harus kita pelajari. Kalau secara pribadi Mbah Sirot, dulu di saat saya mendengar ada terap 1, terap 2, terap 3, bagaimana Mbah Sirot bisa memiliki terap-terap itu atau tingkatan-tingkat itu? Karena apa? Saya meyakini bahwa terap 1 dan terap 2 atau tingkat 1 atau tingkat 2 pasti ada bedanya. Ya untuk saat sekarang yang saya lihat secara fisik bahwa kalau terap 2 pasti latihan jurus pendek atau jurus terap 2. Berarti secara fisik pun ada perbedaan. Maka itu harapan saya adik-adikku semua, tidak cukup kamu disahkan, karena secara orang hidup atau kita hidup di dunia, kalau misalnya bisa dikatakan apa yang akan kita banggakan, walaupun tidak boleh untuk bangga-banggaan, karena tujuan setia hati bukan untuk itu, tapi paling tidak kita bisa membedakan di antaranya terap 1 dan terap 2, apalagi sampai terap 3. Secara fisik perbedaan latihan fisiknya, artinya latihan jurusnya. Secara kerohanian atau keilmuan harus berbeda, walaupun baru menerima. Tapi apa cukup menerima? Tidak. Kita harus memahami. Setelah kita memahami, bagaimana kita bisa melakukan di dalam kehidupan. Kadang-kadang setia hati, untuk malam hari ini Mbah Sirot akan melanjutkan pengertian daripada jurus 6. Karena jurus 6 yang saya sampaikan malam hari ini, saya berbicara kenapa kok saya mengatakan jurus 6, supaya lebih mudah diterima. Kalau saya mengatakan ini jurus Cimande, jurus Cikalong, mungkin
ada adik-adik saya yang tidak paham untuk urutannya. Tapi saya yakin selama kita belajar dan mengkaji dan mencari, insya Allah nanti paham. Nah, akan saya sampaikan pengertian daripada jurus 6 ini karena kemarin atau sebelumnya saya sudah menyampaikan untuk jurus 5. Setelah kita jurus 5, saya ulangi bahwa jurus 5 kekuatannya seperti itu, arahannya ke situ. Sekarang mari bersama-sama mengkaji atau memahami pengertian jurus 6. Karena pengertian adalah nanti dilakukan dalam kehidupan. Kalau untuk fisik, untuk serangan fisik saya kira yang muda-muda lebih hebat. Apalagi senior-senior kita. Karena sudah lama untuk latihan. Adik-adikku atau saudara-saudaraku setia hati yang saya cintai. Untuk pengertian jurus 6, selalu kita memandang ke depan. Kenapa jurus 6? Mungkin sebagian yang saya ambil untuk gerakan jurus 6, yaitu kita melangkah maju dan kita mengambil seperti ini. Nah, maksudnya apa? Kadang-kadang secara kebatinan, secara keilmuan, kita harus mengambil ilmu yang ada di hadapan kita. Artinya dengan yang melatih kita atau senior-senior kita. Kalau bahasa ilmu, ada ilmu fisik, ilmu teknik. Tapi yang saya jelaskan di sini juga ilmu fisik maupun ilmu rohani, sehingga dijalankan di dalam kehidupan di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mengambil apa? Karena kita selalu kekadangan. Kalau seandainya ada kadang-kadang esa yang kurang baik, artinya diambil itu bagaimana? Diingatkan, diberikan pengertian. Itu termasuk tugas kadang-kadang setia hati. Kadang-kadang setia hati yang insya Allah dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena setelah kita disahkan, kalau memang kita hanya kepingin menjadi saudara, ya sudah, karena sudah disahkan. Tapi tujuan daripada Esa bukan itu. Sebetulnya ilmu tidak ada terap-terapan. Dan ilmu rohani atau ilmu doa, menurut Basiro tidak ada ilmu yang tua juga gak ada. Kalau ilmu yang tua ada, orangnya tua, mempunyai ilmu itu aja. Ilmu yang paling hebat juga menurut Basiro tidak ada. Bagaimana bisa hebat? Selama ilmu itu dilakoni. Mula ilmu itu tinem kanthi laku. Jadi kalau kamu sudah mendapatkan ilmu, ya harus dijalankan sehingga kamu bisa memiliki. Akan tetapi kalau hanya sekedar menerima dan besok lupa, ya kapan kamu bisa memiliki? Saya yakin tidak akan bisa memiliki. Kadang-kadang setia hati yang saya cintai dan yang selalu saya banggakan. Marilah kita sedikit diwujudkan kata-kata setia hati, kata-kata kekadangan, kata-kata persaudaraan. Karena apa? Sekarang ini yang di depannya Esa itu banyak sekali. Akan tetapi bagaimana di dalam hati? Di saat saudara kita beda rumah, apakah kita benci? Kalau menurut Basiro tidak. Karena secara keyakinan Islam yang saya ketahui bahwa kita itu harus baik dengan alam ini. Apalagi sama-sama manusia hidup di atas bumi Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak ada perintahnya kamu saling membenci, tidak ada. Beda keyakinan pun kita harus baik. Mas Sirot sedikit tahu secara keyakinan Islam bahwa orang Islam ada 3 kewajiban. Kalau misalnya Mbak Sirot itu orang Islam, terus punya saudara Islam atau saudara
yang Islam, dan itu tetangga dekat, itu haknya ada 3. 1, saya orang Islam, tetangga dekat saya orang Islam, dan ini kerabat saya, berarti haknya 3, harus baik dengan itu. Nah, kalau bukan kerabat, misalnya tetangga kita dekat Islam dan saya Islam, haknya 2, hak tetangga dan hak saudara Islam. Kalau di luar Islam, haknya ada berapa? 1, kita harus baik karena tetangga kita. Maka dari itu kadang-kadang aja yang mulia Nabi Surah Diwiryo yang dilanjutkan oleh, bisa dikatakan adik-adiknya yang mulia Nabi Surah Diwiryo atau cucu-cucu Nabi Surah Diwiryo, itu tujuannya semuanya melatih setia hati. Adapun fisiknya untuk menjadi kebanggaan, yang mulia Pak Arjotomo memberikan secara materi untuk fisik seperti itu, Pak Munandar seperti itu, dan lain sebagainya. Yang sampai sekarang mungkin tidak ada yang sama untuk awal akan menjadi kadang setia hati. Tapi saya yakin cucu-cucu Nabi Surah Diwiryo, tujuan yang utama adalah persaudaraan, seduluran. Satu rumah, seduluran dengan di luar rumah. Artinya persaudaraan satu organisasi dan kekadangan yang mungkin beda organisasi. Yang jelas yang di luar organisasi yang ada depannya setia hati, wabil khususnya, wabil umumnya terhadap seluruh pencak silat Indonesia. Maka itu ada ikatan IPSI. Nah, kalau adik-adikku yang masih muda kepingin menjadi tenar, menjadi ada kebanggaan, ya latihanlah, berlatih yang sungguh-sungguh sehingga adik-adikku menjadi atlet, sehingga bisa mewakili Indonesia, bahkan bisa mewakili dunia. Ini secara fisik harus konsisten, secara rohani monggo. Kita tidak lepas dari meminta kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena walaupun kita sudah latihan sehebat apapun, tanpa ibarat campur tangannya Tuhan Yang Maha Kuasa, kita tidak akan bisa apa-apa. Salah satu contoh, misalnya kita akan menjadi atlet, sudah latihan, sudah hebat, sudah sering kali kita juara, tapi di saat kita mau bertanding misalnya, tiba-tiba kakinya sakit. Yang lebih parah kalau giginya sakit, saya yakin tidak akan bisa bertanding. Maka dari itu kita berdoa selalu minta keselamatan lahir dan batin. Kata-kataku setia hati, di saat saya sedikit menyampaikan pengertian ini, semoga bisa bermanfaat khususnya pada diri saya sendiri, umumnya atau secara umum untuk kadang-kadang setia hati yang mau melaksanakan atau melakukan. Dan tujuan Mbah Sirot bisa untuk bekal adik-adik saya di saat melatih adik-adiknya calon kadang Esa. Dan saya pesan terhadap adik-adikku khususnya yang melatih, tolong di samping melatih fisik juga melatih kerohanian atau keesaan. Karena maaf, ada 1-2 hanya tahuannya fisik dan fisik, dan tujuannya tuh tidak baik, alias senangnya berkelahi. Pada tujuan pencak silat adalah, pencak adalah gerakan, silat adalah nyambung. Artinya nyambung. Nyambung itu di saat kita diberikan pengertian fisik juga kita bisa menerima, di saat diberikan keesaan juga bisa menerima, sehingga kelanjutannya kita bisa melakukan di dalam kehidupan. Maka dari itu ada bahasa Esa jaya. Bahasanya seperti itu. Bagaimana bisa jaya kalau kita tidak pernah melakukan? Fisiknya kurang baik, kerohaniannya kurang baik, ya tidak akan jadi jaya. Tapi insya Allah kalau kadang-kadang saya bisa melakukan, untuk seninya juga baik, pencaknya juga baik, kerohanian juga baik, kekatakannya baik,
Itulah yang dinamakan Esa Jaya. Kadang-kadang Esa, kiranya Mbah Surot menyampaikan pengertian jurus 6 dan cukupan sekian. Tidak ada kesempurnaan bagi manusia kecuali Tuhan yang memberikan kesempurnaan. Akhirnya salam bersaudara.